Action. Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama saya Yolanda Safa Andani di podcast LVRI. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ali Suklan. Mari kita sapa Bapak Ali Suklan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon izin Bapak, namanya Bapak Ali Suklan. Iya. Bisa dipanggil Bapak Ali atau ada panggilan Ali lain? aja dah. Bapak Ali aja. Iya. Bapak izin usia berapa sekarang? 98. 98 tahun. Iya. Bapak bisa diceritakan nggak sih Pak, era peperangan itu seperti apa pada zaman dulu? Memang saya dulu zaman susah ya. Saya perang dari Kalongan, Kendal, Kaliwungu, Ambarawa, terakhir Jogja. Kalau di Jogja keluar perang sama DI. DI belum selesai, saya perang sama Belanda lagi, sampai ke Irian. Irian saya tahun gitu. Di Irian setahun. Saya dulu pakainya bambu runcing. Bambu runcing. Iya. Senjatanya hanya itu apa ada senjata lain Pak? Ini sama pisau sama granat. Bikin atau gimana Pak? Minta sama Kiai. Minta pakai dijampe-jampe dulu gitu Pak? Apa Iya. gimana? Ya bukan dicoba-cobain dulu dah. Biar menang? Iya. Oh, Pokoknya manjur ada Kiai dari Kebumen. Kiai juga Kebumen. Kebumen. Parakan ya, daerah Parakan. Bambu runcing bukan bikin diri, kan sembarangan. Oh. Dari Kiai itu. Berarti persiapannya itu apa aja Pak? Selain dari senjata, apa mungkin dari strategi peperangannya itu kayak gimana? Perangannya ya waktu itu ya seadanya aja. Seadanya. Biasanya adanya kalau kita mau diserang, kita harus ini bagaimana caranya. Kan kita nggak sembarangan. Oh iya. Satu harus satu orang. Berapa pasukan sih Pak untuk melawan? Saya dulu berapa? 15 orangnya. Satu peloton. Satu peleton? 96. Oh. Terus Pak, kira-kira susah nggak sih Pak melawan penjajah pada zaman Ya dulu? susah Gimana? bener zaman dulu mah. Susah banget. Seperti orang-orang muda mah zaman dulu kalau nggak ada senjata sedih. Kalau senjata hilang. Makan kurang, apa kurang. Ya kalau siang tuh bikin apa? Kurban aja pas kedebong. Kedebong pisang. Pisang batu kan lemas itu. Direndam dulu, putih kelet. Kemudian dibikin kedebong, kurban. Kira-kira ada korban jiwa nggak sih Pak? Itu maksudnya yang meninggal di tempat atau gimana gitu? Banyak. Banyak berapa orang Pak kira-kira? Sekarang satu truk kalau di gerak saya mati semua. Semuanya? Iya. Terus Pak, tadi kan ada beberapa ini ya Pak, tempat yang Bapak ikut perang, ada di Pekalongan, Kendal, Kaliwungu, Irian. Itu yang paling susah itu di mana Pak? Yang paling banyak penjajahnya gitu? Yang paling susah melawan DI. Dia itu Tentara juga. tentara juga. Kita juga. DI. Susahnya tuh kenapa Pak? Sama orangnya mukanya. Mukanya jadi susah untuk membedakan muka ya Pak? Iya. Mukanya Kan kalau gak masuk kerja kan diakuin tentara. Kalau DI. Yang dulu gerombolan namanya. Oh, gerombolan. Kan di apa tuh? Aceh GAM namanya GAMnya. Kan zaman dulu dapat kalah, sama-sama kurang makan. Sama-sama kurang makan. DI kurang makan, kita kurang makan, pakainya yang kurang. Itu ada pimpinannya dulu siapa Pak? Apa langsung perang ikut semua? Apa gimana? Ada, saya pimpinannya Badar. Badar. Benar, Patayun namanya Badar. Oh, Badar itu namanya Badar. Kalau di Irian ya setahun. Di Irian setahun. Yang paling lama Pak? Irian setahun. Itu paling lama. Yang lain? Jawa 4 tahun dulu sih paling lama. 4 tahun. Iya. Kan berjuang lain, belum ada tentara. Usia berapa Pak kira-kira pada saat itu? 17. 17 tahun Tahunnya udah ikut perang? Iya. Wow. Ya zaman dulu kan daripada mati kawan jam yang ikutnya tentara dari tentara. Dulu belum ada tentara, berjuang lah. Kita kan berjuang, bukan tentara dulu. Berjuang saya. Ya nggak ada tentara sebenarnya. Wah tentara dengan TKR itu baru mulai nah. Yang itu belum ada tentara. Berjuang. Bapak izin berarti untuk sekolah Bapak ini ya belajar sendiri gitu ya? Iya. Sekolahnya juga kelas 3 lagi. Baca tulis gitu Pak? Bisa. Oh bisa? Yang tulis bacanya di jalanan aja di hutan-hutan. Sendiri ya Pak belajar Bisa sendiri? jadi ya. Nulisnya juga pakai itu.
Kan udah jati merah. Buat nulis bisa tuh. Jati. Oh, kalau di Irian tuh susah bener. Irian satu makannya pakai bubur. Bubur Sagu. sagu. Lalu orang bantu makan bubur sagu. Itu ada yang masak, Pak? Iya, orang sono yang ngasihin. Ya kan di rumah orang makan susah. Tuh ketepeng. Ular sering. Ular dibakar. Ular dibakar itu, Pak? Aja, kalau nggak ada makanan. Rasanya enak apa tuh ular dibakar tuh kira-kira? Enak. Bubur aja orang datang dari depan dulu buat ditepung, tumbuk, jadi keras jadi sagu. Orang-orang bantu orang ini kan. Terus Pak, dari peperangan itu tuh yang udah Bapak lakukan, dapat penghargaan gak sih Pak dari pemerintahan? Ya, harganya harga begitu aja. Bukan dana doang udah. Udah itu aja, nggak ada penghargaan lain-lainnya gitu? Nggak ada. Orang ada minta rumah yang nggak dikasih. Gak dikasih Pak? Bapak dulu sempat minta rumah? Minta rumah nggak dikasih. Ke siapa tuh? Sama pimpinan. Gak dikasih? Janjiin doang. Janji palsu. Sekarang, iya, tapi usahain. Usahain sekarang. Terus perasaannya gimana Pak? Sedih, kecewa Ya, gitu? sedih aja, soalnya jalan di rumah. Udah kurang makan, kurang pakaian. Terus Bapak menyikapi itu gimana? Maksudnya pandangan Bapak dengan minta rumah aja nggak dikasih itu gimana Pak? Ya, mudah-mudahan nasib saya kali gitu. Ada saran nggak sih Pak? Kira-kira harusnya tuh gimana? Jangan kayak gitu atau gimana gitu? Karena kita minta rumah, usaha ya udah, nggak dikasih ya udah. Terima aja ya? Iya, bukan di saya. Ya, Panji udah paling berat duit. Panji cuma 3 juta. 3 juta. Udah tinggal lain-lain. Kira-kira Pak, dari Bapak dulu ikut perang, makan pun susah, pakaian susah, minta rumah nggak dikasih, pembelajaran apa sih Pak yang kira-kira Bapak bisa sampaikan nih ke anak muda zaman sekarang untuk bisa lebih menghargai dan mencintai bangsa Indonesia lagi Pak? Ya kalau bisa sih menghargainya, kalau bisa ya di saya aja gitu. Iya. Ketika saya begini ya udah. Ya ngapain udah tua. Udah kali Pak? Udah. Pada saat itu Bapak kan masih umur 17. Sebelum ikut perang Bapak apa kegiatan aktivitasnya? Ya ikut-ikutan aja, kan dari dulu dari mulai ini wajib ini yang militer. Ayo ubur-ubur murah Belanda. Mau makan jagung, mau makan nanam jagungnya dihitung. Jagung dihitung, pohonannya dihitung. Kita makan jagung nyolong, punya sini nyolong. Singkong nyolong. Oh ya, yang Bapak tahu masa bersiap nggak Pak? Masa bersiap pada tahun 47 sama 49. Masih ingat nggak kejadian apa yang terjadi pada saat itu? Waktu jadi saya? Iya, waktu pada saat itu tahun 47 sampai 49 ada peristiwa bersiap. Nah, Bapak ingat nggak peristiwa itu atau apa yang Bapak ingat pada saat peristiwa itu? Jadi ingetnya itu aja. Kabur-kaburan dulu. Orang dicari dulu kan, zaman dulu mau diangkat tim aja dia kabur. Yang ngumpet-ngumpet udah sampai dari Irian dulu. Ya dulu mana susah benar. Pakaian satu jarang sampai kering di badan. Ya makanya susah. Pada saat Belanda pergi, nah itu perasaan Bapak dan timnya seperti apa Pak? Pada girang. Ya. Girang aja. Nah, pada saat Belanda pergi tanpa pamit, nah itu kejadian apa yang Bapak ingat tuh? Peristiwa apa? Girangnya itu seperti apa? Atau bisa dikasih gambaran nggak Pak? Senangnya itu seperti apa? Senangnya udah pergi ke kampungnya, pergi ke negaranya dia. Saya dulu Jepang, yang latihnya Jepang, yang latihnya sama Jepang. Nah, menurut Bapak lebih mending mana, dijajah Jepang atau Belanda? Ini yang Belanda. Belanda kan juga apa-apa dibangun, jalanan dibangun, masjid dibangun, tamatan dibangun. Kalau Jepang kan yang rusak. Awin berapa tanah Indonesia, bersih-bersih diambilin. Kalau Belanda mah bangun, ya politiknya pinter. Jembatan deh apa kalau bukan Belanda?
Berarti lebih enak videonya Belanda. Iya. Cuma makannya kurang. Berarti cuma makan tepung. Iya. Jepang ya apa lebih-lebih makanya kurang juga. Oke. Ya udah Jepang makan gula doang yang makmur, gula pasir. Gula pasir yang makmur. Apa pakai gula? Nah itu tadi teman-teman sekilas cerita dari Bapak Ali Suklan tentang penjajahan di zaman dulu nih sebelum kemerdekaan Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ali Suklan sudah mampir di Ya, podcast makasih. LVRI. Ya. Next untuk cerita-cerita sejarah tentang perjuangan akan ditayangkan di video selanjutnya. Terima kasih.